Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4 muatan pelajaran matematika. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Pada kesempatan kali ini kita masih di bab 9 ya adik-adik sekalian ya, tentang pengukuran sudut. Tepatnya kita sudah masuk di latihan ulangan bab 9 paket 2. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu berdoa, baik sebelum belajar maupun sebelum mengerjakan soal, agar diberikan kemudahan dan kelancaran, serta tetap teliti dan hati-hati saat mengerjakan soal. Oke adik-adik sekalian, langsung saja ya kita ke latihan ulangan bab 9 paket 2. Kita mulai dari yang bagian A. Nomor 1. Perhatikan sudut ABC berikut. Garis yang merupakan kaki sudutnya adalah ya ini ABC ya, berarti sudut yang ini yang dilihat ya. Jadi ini ada dua buah sudut ya, sudut ABD dan juga sudut DBC ya. Nih ya, jadi sudut ABC ini dibagi menjadi dua buah sudut, yaitu ABD dan DBC. Nah, tapi karena ini diminta melihat sudut yang ABC, berarti yang kita lihat hanya sudut ini ya. Jangan memperhatikan garis D. Nah, untuk garis yang merupakan kaki sudut dari sudut ABC, berarti kaki sudutnya AB atau BA bisa dibolak-balik dan BC atau CB. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, BC. Nah, ini kaki sudut yang ini berarti. Yang lainnya kurang tepat. AC itu bukan kaki sudut. BD. Nah, D-nya ini tidak masuk sudut ABC ya. Yang ada D-nya tidak masuk sudut ABC. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nama sudut pada gambar berikut adalah, nah ini ya, ini namanya bisa PQR, bisa RQP ya adik-adik sekalian ya. Kita lihat yang A, RPQ salah ya, tidak boleh loncat ke sini ya. Jadi lewatinya harus lewati titik sudutnya. Kemudian PRQ juga salah ya, harusnya PQR. Kemudian PQR ini yang betul. Kemudian yang D QPR, nah ini juga tidak boleh dari tengah ya. Oke, nomor 2. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 3. Jenis sudut pada gambar berikut adalah sudut lah. Jadi jenis sudut itu ada sudut lurus, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Nah, sudut lurus itu besarnya 180 derajat ya, berupa garis lurus. Itu sudut lurus. Kemudian sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Nah, ini termasuk sudut lancip ya adik sekalian ya. Kemudian yang C, sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang besarnya antara 90 sampai 180 derajat. Nah, ini kalau kita hitung ini adalah antara 0 sampai 90 ya, ini sudut lancip. Kemudian sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Maka untuk nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Besar sudut berikut yang merupakan sudut tumpul adalah, nah tadi udah saya jelaskan ya. Kalau sudut lancip itu antara 0 sampai 90 derajat, sudut siku-siku itu 90 derajat, yang B ini siku-siku, yang A ini berarti sudut lancip. Kemudian sudut lurus itu 180 derajat. Maka jawaban yang paling tepat untuk yang nomor 4 adalah yang C ya adik sekalian ya. Nomor 4 jawabannya C, yang 98 derajat. 98 derajat itu adalah sudut tumpul. Kita ke nomor 5. Besar sudut STU pada gambar berikut adalah, nah ini ada pada busur derajat ya. Kita lihat adik-adik sekalian ya. STU atau UTS ya, sama saja. Ini yang garis merah. Nah, karena kita mengukur sudut ini ya, ini ke sini, berarti kita gunakan skala yang bagian luar atau yang atas ya. Ini besarnya berapa? Oh, maaf.
bukan ke sini yang ukurnya ya. Ini dari sini dulu, dari sini ke sini. Maaf kebalik ya. Jadi ini nolnya ini adik-adik sekalian ya. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 lah. 120 ini di tengah-tengahnya persis. Ini ada skala kecil ya. Berarti ini 125 derajat ya, antara 130 dan 120. Ini 125 derajat. Ingat ya, cara mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Nah, itu dihimpitkan titik pusat busur dengan titik sudutnya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat kalau kita mengukurnya ke sini ya, berarti kita baca nolnya yang mana? Oh, nolnya di sini. Berarti kita mengukurnya ke sini ya. Tapi kalau kita mengukurnya sudut yang ini, nah misalnya sini ada garis lah, berarti kita pakai skala yang luar. Kalau ini pakai skala yang dalam. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C ya adik sekalian, yaitu 125 derajat. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Besar sudut lurus adalah, nah tadi udah saya jelaskan ya, sudut lurus itu besarnya 180 derajat, yaitu membentuk garis lurus. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Kalau 90 derajat itu sudut siku-siku, 120 derajat itu sudut tumpul. Nah, 360 derajat ini sudut satu putaran penuh ya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Besar sudut R pada gambar berikut adalah, nah ini ada gambar segitiga sama kaki ya adik-adik sekalian ya. Segitiga sama kaki itu besar sudut yang ada di bagian bawah atau di bagian kakinya itu sama ya. Kalau sini 75 derajat, maka Q-nya juga 75 derajat. Ini ya. Q 75 derajat. Kemudian besar sudut R-nya berapa? Nah, kita punya pedoman ya. Jadi jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Maka untuk mencari besar sudut R itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan besar sudut yang sudah ada, yaitu 75 tambah 75. Oke ya. Nah, saya tulis agak kecil karena tempatnya tidak cukup. Berarti sama dengan 180 derajat dikurangi 75 tambah 75 berapa? 150. Ya, 180 derajat dikurangi 150 derajat. Berarti besarnya sudut R adalah 30 derajat. Oke. Ini ya, jadi besar sudut R 30 derajat. Jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang A ya, 30 derajat. Oke, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Besar setiap sudut pada persegi panjang adalah, nah ini untuk persegi panjang dan juga persegi ya, itu besar tiap sudutnya adalah 90 derajat. Nih kalau saya gambarkan persegi panjang seperti ini ya adik-adik sekalian ya. Ya ini. Jadi memiliki 4 buah sudut, yaitu sudut siku-siku ya. Jadi setiap sudutnya itu besarnya 90 ya, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Nah, jadi total sudut pada segi 4 itu adalah 360 derajat. Maka besar setiap sudut pada persegi panjang ini adalah 90 derajat. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 9. Besar sudut B pada bangun berikut adalah, nah ini B ini gambarnya mirip dengan jajar ginjang ya adik sekalian, cuman agak ditarik gini. Nah, kalau seperti ini ya, jadi untuk jajar ginjang sendiri ya, sudut tumpulnya memiliki 2 buah sudut tumpul dan 2 buah sudut lancip ya. Nah, besar sudut tumpulnya itu sama ya, besar sudutnya lancipnya juga sama. Maka di sini kalau A-nya 35 derajat, C-nya juga 35 derajat adik-adik sekalian ya. Nah, A 35 derajat, C 35 derajat, kemudian besar sudut D dan B ini juga sama. Maka kalau untuk mencari besar sudut B, ini saya gambarkan adik sekalian ya. Jadi besar sudut B ditambah sudut D itu sama dengan, nah total sudut pada segi 4 itu adalah 360 derajat. 360 derajat dikurangi dengan jumlah sudut yang ada, yaitu sudut A dan sudut C ya, berarti 35 derajat tambah 35 derajat. Nah, berarti 360 derajat dikurangi 35 tambah 35 70 ya, 70 derajat.
Oke, berarti besar sudut B ditambah D itu sama dengan berapa ini? 360 dikurangi 70. Nah, berarti tinggal 290 derajat. Ini sudut B ditambah sudut D itu sama dengan 290 derajat. Nah, maka untuk besar sudut B, ya, ini yang ditanyakan besar sudut B. Ini kan sama ya besarnya ya, B dan D, tinggal 290 dibagi dengan 2 ya. 290 dibagi 2 hasilnya adalah 145 derajat ya. Jadi besar sudut B itu 145 derajat. Besar sudut D juga sama 145 derajat karena sama besar ya. Maka untuk nomor 9 jawabannya yang C ya, 145 derajat. Lanjut kita ke soal nomor 10. Diketahui sebuah jajar genjang ABCD dengan sudut A dan C adalah 75. Lah ini penjelasannya hampir sama ya. Oke, saya gambar dulu untuk nomor 10. Jajar genjang. Nah, ini ya. Maaf gambarnya jelek. Nah, ABCD ya, jajar genjang ABCD. Nah, sudut A dan C 75 derajat. Nah, A ini 75 derajat ya. Kemudian C juga 75 derajat. Nah, untuk jajar genjang itu memiliki 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Nah, yang mana sudut lancipnya sama besar, sudut tumpulnya juga sama besar. Nah, maka karena ini ditanyakan besar sudut B, nah besar sudut B caranya hampir sama kayak di atas ya. Jadi B ditambah D itu sama dengan 360 derajat dikurangi dengan 75 tambah 75 ya. Ini yang sudah diketahui. Berarti sama dengan 360 derajat. Ini sudut pada segi 4 ya, 360 derajat. 360 derajat dikurangi, nah 75 ini yang ada di sudut lancipnya ya. 75 ditambah 75 hasilnya adalah 150 derajat. Nah, maka B tambah D sama dengan 0 kurangi 0, 0, 6 kurangi 5 itu 1, 3 kurangi 1, 2. Nah, 210 derajat ini besar sudut B ditambah D. Maka besar sudut B, nah karena yang ditanyakan besar sudut B sama dengan 210 dibagi 2. 210 dibagi 2 hasilnya adalah 105 derajat ya. Jadi besar sudut B-nya itu 105 derajat. Itu adik-adik sekalian ya. Untuk nomor 10 berarti jawabannya yang B, 105. Oke. Demikian tadi penjelasan untuk latihan ulangan bab 9 paket 2 yang bagian A ya. Untuk ya bagian B dan C akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.